Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Aldina NIM 1914080046. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga. Materi yang pertama yaitu tentang pola berpikir ilmiah dan non ilmiah. Berpikir merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Berpikir ilmiah merupakan berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara pola berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, maka penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Logika induktif adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan khusus yang bersifat khusus. Yang kedua, logika deduktif. Logika deduktif adalah kegiatan penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih khusus. Pola berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Materi yang kedua yaitu tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pengertian penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Tujuan penelitian pendidikan. Pada dasarnya, tujuan penelitian pendidikan ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Yang pertama yaitu memperoleh informasi baru, yang kedua mengembangkan dan menjelaskan, yang ketiga menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Fungsi penelitian pendidikan. Secara umum, penelitian mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. Penelitian, terapan, dan evaluasi yang ditujukan untuk meneliti praktek pendidikan, meneliti penerapan teori, atau mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Materi yang ketiga yaitu tentang pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan gabungan atau mix. Pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian proses hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dikenal sejak tahun 1960-an dan sering disebut dengan metode alternatif. Metode ini tidak menggunakan pernyataan yang rinci, tapi dimulai dengan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Berikutnya, pendekatan penelitian mix atau campuran. Menurut Emzir, pendekatan mixed atau merupakan salah satu pendekatan yang didasarkan pada paradigma pengetahuan pragmatik seperti orientasi konsekuensi, orientasi masalah, dan pluralistik. Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan
data dan menggunakan gabungan secara kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama. Materi berikutnya yaitu tentang komponen proposal penelitian. Yang pertama ada judul. Judul merupakan etalas dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pernyataan masalah. Rumusan masalah ini memiliki konsekuensi terhadap tujuan, manfaat, kerangka, konsep, serta metode penelitian yang digunakan. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas serta menggunakan kata yang bersifat operasional seperti menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas dan menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu, keperawatan, profesi, praktisi, pendidikan, keperawatan atau institusi pelayanan kesehatan dan pemerintah selaku pembuatan kebijakan. Yang keenam, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Yang ketujuh, kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Yang kedelapan, metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, kerangka penelitian variabel dan subvariabel, penelitian populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, cara analisis data. Yang ke-9, jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian merupakan rencana tentang tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Yang ke-10, lampiran. Yang harus dilampirkan dalam proposal antara lain daftar pustaka, alat ukur yang digunakan. Materi berikutnya itu tentang tahapan atau prosedur dari berbagai penelitian. Mengidentifikasi masalah. Yang dimaksud dengan mengidentifikasi masalah adalah penelitian melakukan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Kedua, membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Yang ketiga, studi literatur. Pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh yang lain. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Melakukan identifikasi dan menamai variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Yang kelima, membuat definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang dimaksud dengan memanipulasi variabel adalah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan penelitian. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini adalah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dan hubungannya dengan tujuan penelitian. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. Yang ke-11, menggunakan komputer untuk analisis data. Yang ke-12, menulis laporan hasil penelitian. Tahap akhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Materi berikutnya yaitu tentang hambatan-hambatan dalam penelitian, pendidikan, serta solusinya. Hambatan yang pertama yaitu faktor internal, meliputi kurangnya minat atau motivasi dalam diri mahasiswa dan kemampuan akademik yang rendah dalam menuangkan masalah atau ide. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu sulitnya materi atau judul skripsi yang dikerjakan, sulitnya pencairan literatur atau data, dan permasalahan dengan dosen bimbingan saat konsultasi skripsi. Sulit dalam menemukan masalah atau ide.
untuk dijadikan judul skripsi. Sulitnya pencairan literatur atau data dan permasalahan dengan dosen bimbingan yang sulit ditemui. Sulitnya untuk bimbingan dengan dosen bimbingan karena tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk konsultasi, terkadang beberapa kali ganti judul. Solusinya, motivasi adalah keadaan yang tepat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapaian suatu tujuan. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Yang kedua, terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa merupakan jalan yang mudah untuk menyelesaikan skripsi. Mahasiswa yang dapat memahami situasi dan keadaan saat konsultasi skripsi, menepati janji dengan dosen bimbingan, rajin memperbaiki skripsi sesuai saranan dari dosen bimbingan, akan dapat melaksanakan proses bimbingan dengan cepat. Materi yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis penelitian di bidang penelitian. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Penilaian survei, penilaian eksperimen. Penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yaitu fenomenologi, penelitian grounded theory, penelitian etnografi, penelitian studi khusus, penelitian narrative research. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, yaitu penelitian tindakan, penelitian kepustakaan, penelitian komparatif. 4. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah salah satu jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berupaya mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Yang kelima, penelitian studi khusus. Studi khusus adalah metode penelitian atau strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tertentu. Sekian materi yang pembelajaran yang ketiga ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.